Mohon para pemirsa jangan kepo ya, jangan menggali informasi siapakah si pelaku penggelapan etalase itu. Saya tidak bertujuan membongkar aib seseorang, tapi saya menceritakan kasus ini agar kita semua yang sedang mengabdi dan yang akan mengabdi kepada dewa-dewi di kelenteng manapun jangan sampai tergelincir atau terpeleset dari atas rel kejujuran. Untuk selama-lamanya pegang teguh kejujuran agar bisa dibilang tepat menjadi pengabdinya dewa-dewi. Ada lagi satu cerita yang sangat berpengaruh mendukung pentingnya berperilaku jujur bagi setiap orang dan terlebih lagi khususnya bagi mereka yang mengabdi kepada dewa-dewi di kelenteng. Diceritakan secara turun-temurun atau cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mamiku Nggongyokwe lahir dan dibesarkan di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya mamiku atau engkongku bernama Ngodian Kim. Ayahnya engkongku adalah Kongco Nggocejuan, orang yang cukup terpandang di Lasem. Lah, ini meneruskan cerita dari generasi ke generasi sampai pada mamiku Nggongyokwe. Diteruskan pula cerita itu kepada kelima anaknya, termasuk saya, anak terakhir yang masih kecil kala itu. Ikut mendengarkan pula Alkisah di kelenteng Cuankyong Lasem ada seorang pengabdi yang tidak jujur. Dia mengambil kayu miliknya kelenteng Cuankyong Lasem, dan dari tindakannya yang berani mengambil kayu itu, hidupnya menjadi sangat susah. Dan wajah orang tersebut diabadikan dalam bentuk patung relief semodel seorang pria cukup tua dalam posisi jongkok sambil memikul sebuah kayu besar. Saya sering sekali pergi ke kelenteng Lasem, terutama kelenteng Cuankyong di Jalan Dasun, dan dua kelenteng lagi, yang satu di Bagan, satunya lagi di Karangturi. Sudah saya kunjungi semua ketiga kelenteng di Kota Lasem itu. Bahkan Wihara Teloweng, wihara di Sendang Coyo Lasem yang halamannya sangat luas itu pernah saya kunjungi 3 kali. Di sana ada bangunan candinya diperuntukkan almarhum Bante Sudamo, seorang biku berdarah asli Madura, etnis Madura Tulen. Semasa hidupnya punya kelebihan menyembuhkan orang yang sakit. Nah, tanggal 10 November 2023 saya berkunjung ke kelenteng Cuankyong Lasem. Ketika saya tiba dan memasuki halaman kelenteng Cuankyong, tiba-tiba masuk juga beberapa mobil rombongan berisikan 70 orang. Mereka ini datang berkunjung untuk mengenal lebih dekat kelenteng Cuankyong Lasem. Sebagian di antaranya mendekat dan mewawancarai mbyokongnya kelenteng Cuankyong. Sedangkan saya tengah bersembayang kepada Yang Mulia Makco Dien Siang Singbu dan dewa-dewi di Cuankyong. Pas saya berjalan dari altar yang satu ke altar yang lain, sempat terlihat olehku mbyokongnya berbicara pakai mikrofon dan menjelaskan mengenai 2 buah patung relief yang posisinya di atas pilar penyangga bangunan kelenteng Cuankyong. Tapi saya tidak berkesempatan mendengarkan seutuhnya penjelasan dari mbyokong kelenteng Cuankyong itu. Yang sempat saya dengar dengan jelas cuma sepenggal kalimat terakhir. Dulu setiap
Dulu setiap malam selalu terdengar suara rintihan tangis di sekitar patung relief itu. Sedangkan sebelum kalimat terakhir, saya sedang konsentrasi sembahyang di depan altarnya Yang Mulia Makco Dien Siang Singbu. Sempat mendengar suara penjelasan dari Myokong, kurang lebihnya begini. Ini dulunya adalah seorang pengabdi tapi tidak jujur. Lalu dibuatlah patung relief seperti ini. Seusai sembayang lengkap kepada para sinbing yang ada di kelenteng Chuan Kiong, kemudian saya mendekati tamu rombongan dan berkomunikasi. Ternyata mereka itu dari Gereja Kristen Indonesia GKI tingkat regional yang mendirikan semacam kelompok relawan bakti sosial yang secara rutin setiap tahun juga mengadakan kunjungan ke tempat-tempat ibadah termasuk aliran kepercayaan di kota Pare, Kabupaten Kediri, baru saja dikunjungi kala itu. 70 orang tersebut terkumpul atau diambil dari berbagai kota, lalu terbentuklah sebuah kelompok dengan nama Oikmas Klasis Madiun. Tulisannya OIKMAS. Jadi Oikmas Klasis Madiun. Ada pembagian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya. Di Jawa Timur juga ada Oikmas Klasis Surabaya. Kalau ada terjadi bencana, kelompok ini berbagi tugas. Ada yang bagian masak, bersih-bersih, dan lain-lain. Juga memberikan bantuan materi. Ya, begitulah apa yang diceritakan oleh mami saya ketika saya masih kecil. Akhirnya menjadi jelas terpampang di depan mata mengenai patung relief yang ternyata ada 2 buah dan masing-masing terukir pada sebuah pilar besar penyangga bangunan kelenteng Chuan Kiong Lasem. Dan tepat di mana patung relief itu berada, terdengar pula suara rintihan, suara tangisan, kata si Myokong atau juru kuncinya kelenteng Lasem.